Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Angkatan 45 akan melakukan podcast dengan Saudara Stefani yang berperan sebagai nakes di rutan kelas 2 Situbondo. Mbak Fani bisa memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Stefani Aprianti, saya dari Jambi. Saya nakes atau perawat lebih tepatnya di rutan kelas 2 Situbondo ini. Oke, untuk Mbak Stefani, untuk bisa menanggapi ya dari pertanyaan ini, bagaimana pencegahan penyebaran COVID di rutan Situbondo ini? Baik, untuk mencegah penyebaran COVID di rutan Situbondo ini, yang pertama pasti kita selalu menerapkan protokol kesehatan, di mana kita tuh harus menggunakan masker, cuci tangan, 5 menit cuci tangan, pokoknya sebelum atau sesudah memegang suatu benda itu harus cuci tangan. Kita juga sudah ada menyiapkan cek suhu, terus hand sanitizer semua ada di setiap ruangan, kita terapkan, maksudnya kita pasang juga seperti itu. Pertanyaan? Oke, dilanjutkan, bagaimana peran Anda sebagai nakes dalam berkorban untuk negara? Baik, peran saya sebagai nakes ya, yang pernah saya lakukan itu berkorban untuk negara, yaitu menjadi relawan COVID-19 di Wisma Atlet di tahun 2019-2020. Saya menjadi relawan di sana. Saya mengeluarkan waktu saya, kesehatan saya, keluarga saya, pokoknya saya korbankan semua demi menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Masya Allah. Baik, untuk sekarang kan sudah dibuka untuk kunjungan tatap muka di rutan kelas 2 Situbondo. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya kalau untuk mencegah penyebaran itu ya tetap patuhi protokol kesehatan. Kita boleh bertatap muka, kunjungan tatap muka ini boleh dilakukan asal tetap patuhi protokol kesehatan. Dimana untuk syarat untuk mengikuti tatap muka ini, kita banyak syaratnya, kita juga ada aturannya. Jadi harus ada vaksin ketiga yang sudah dewasa, untuk anak kecil udah vaksin kedua, terus kita harus download Peduli Lindungi untuk men-scan check-in masuk ke rutan Situbondo ini juga, lebih tepatnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya Dela Sandamalu. Baik, terima kasih untuk Mas Dede dan Mas Bima. Sekarang saya mohon izin untuk mewawancarai Pak Tommy sebagai Kepala Rumah Tahanan kelas 2 Situbondo. Baik, mohon izin Bapak, izin bertanya. Bagaimana menurut Bapak sebagai Kepala Rumah Tahanan kelas 2 Situbondo tentang overkapasitas di rumah tahanan Situbondo ini, Pak? Kita ya. Jadi untuk rutan Situbondo, alhamdulillah kita termasuk rutan yang overkapasitasnya. Jadi walaupun overkapasitas kita harus alhamdulillah ya. Yang overkapasitasnya salah satu rutan di Jawa Timur yang termasuk kategori minimal. Walaupun minimal itu ya tetap over. Untuk kapasitas kita, rutan kita 200, per hari ini isi rutan kita 329 warga binaan. Artinya ada over 129 warga. Kalau kita persentasikan itu kita over kapasitas di plus minus 150%. Jadi kalau ditanya over kapasitas kita di Jawa Timur, kita termasuk yang sedikit dibandingkan rutan Jawa Timur lainnya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara penanganan Bapak tentang overkapasitas dan ancaman apa saja yang bisa terjadi di rumah tahanan Situbondo ini? Ya, jadi salah satu pertama kita menjawab resiko dulu lah ya. Negatifnya apa, nanti cara menanganinya apa. Jadi kalau kita mengibaratkan overkapasitas itu, rutan adalah suatu wadah tempat begitu, rumah untuk seorang narapidana dan tahanan, maka bisa kita analogikan. Saya balikin supaya penonton atau penyimak juga berpikir seperti kita. Bisa saja masyarakat kan yang mendengarkan ini, maka kita mengibaratkan bagaimana kalau jika di rumah kita ada seorang bapak ibu anaknya
rumahnya yang kamarnya cuma 2, begitu kira-kira berarti kapasitas rumah itu ibu bapaknya kalau 2 kamar dan anaknya lazimnya 4 lah maksimum. Artinya kapasitas rumah tersebut standarnya 6. Kategori over, bahasa over kapasitas atau overload. Kalau di bahasa over kapasitas itu sekarang udah beralih, sekarang bicaranya sekarang overload. Nah, apa arti konsep overload ya nanti bisa dijawab di kesempatan lain. Tentunya kalau rumah over, artinya efeknya apa? Akan ada gangguan, kendala di makanan, kendala di air minum, yang airnya biasanya 1 bak jadi, lalu ada kendala di kebutuhan dasar kesehatan karena udara yang seharusnya rumah itu dinaungi oleh 6 orang jadi sekarang jadi over, maka efek udara kesehatan jadi kendalanya banyak. Lalu itu bicara tentang kendala pemenuhan hak dasar kesehatan, makanan, air, kebersihan. Lalu ada lagi kita ingat kita lapas sultan, maka ada kendala lagi namanya keamanan. Keamanan itu mulai dari keamanan level standar umum, yaitu dari tingkat level gangguan ancaman fisik itu perkelahian, ya kan, lemahnya pengawasan sehingga terjadinya penyelundupan barang yang ilegal, lalu tentunya melarikan diri. Nah, itu standar. Kita baru bicara tentang standar efek dari overkapasitas. Mulai dari gagalnya pemenuhan dasar, hak dan kewajiban terpengaruh sama gangguan keamanan. Lalu solusinya apa? Untuk kita di Rutan Situbondo, kita dinaungi keberuntungan. Kalau pertanyaannya adalah solusinya apa, tentu jawaban standar untuk lapas rutan seluruh Indonesia salah satunya solusinya adalah penambahan sumber daya manusia. Salah satunya penambahan sumber daya manusia yaitu dalam rangka peningkatan petugas keamanan, peningkatan jumlah petugas pelayanan, kesehatan dan lain-lain. Tujuannya adalah sumber daya manusia. Untuk Rutan Situbondo kita dinaungi keberuntungan karena tahun ini hadirnya kalian. Dengan hadirnya kalian, akhirnya bisa diatasi jumlah gangguan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, setelah sumber daya manusia, maka cara mengatasinya adalah dengan penambahan sarana prasarana. Yang tadinya di rutan kita belum ada pos komandan, wadan atau pos wasrik, akhirnya kita siapkan sarana. Lalu selanjutnya apa lagi? Pemenuhan hak layanan narapidana dan tahanan. Jadi pelayanan mereka harus mendapatkan hak berkomunikasi yang baik, jadi tempat mereka sharing dan lain-lain sehingga mengurangi juga tingkat stres. Karena overkapasitas itu berbanding lurus dengan tingkat gangguan psikologis seorang. Bayangkan kondisi kamar yang harusnya 10 jadi 15 orang atau 20. Mereka di kamar seharian atau setengah hari, guling-guling tidur, bersentuhan fisik, akhirnya sebel tiap hari ketemu dengan orang itu, di kamar berbeda-beda sifat, pelotot-pelototan marah, gitu. Efek itu besar. Nah, untuk meredam itu salah satunya memberikan hak layanan mereka untuk dapat komunikasi yang baik. Kita berikan layanan video call gratis, kan? Kunjungan gratis, PB, remisi, hak-hak mereka gratis semua, kita harus pastikan itu sehingga perasaan warga binaan akhirnya trigger untuk dia mencari masalah bahwa rutan tidak memberikan hak kepada mereka, rutan tidak memberikan pelayanan yang baik mereka, itu jadi hilang. Pelayanan yang baik memberikan efek sehingga narapidana dan tahanan menyadari bahwa tidak ada alasan mereka untuk merongrong atau mengganggu, memberikan ancaman atau melakukan protes dan lain-lain.
selanjutnya itu adalah pembinaan tentunya, walaupun di rutan tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan, tapi kita tetap harus lakukan. Kita harus kerjasama dengan pihak ketiga, BLK, Departemen Sosial, sehingga membuat pelatihan-pelatihan yang terutama dengan Kementerian Agama. Kalau kita ini termasuk MUI lah, kalau di kita di situ dulu, dan tentunya karena efek dari kabupaten kita adalah kabupaten santri, maka kebudayaan agama Islam kita yang kuat itu kita manfaatkan untuk pembinaan agama. Dan kalian pun tahu bahwa pembinaan keagamaan di Rutan Situbondo lah salah satu pembinaan yang sangat memberikan efek baik, sehingga mereka secara psikologis dapat terpenuhi. Karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani, maka rohani mereka terpenuhi dengan baik. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, sebagai kepala rumah tahanan, bagaimana cara Bapak berkorban untuk negaranya? Untuk berkorban? Untuk negara. Ya, yang kita lakukan ini berkorban. Jadi selama kita melakukannya dengan nawaitu niat yang baik, bahwa ingat esensi kita sebagai petugas pemasyarakatan itu apa sih? Kita membina. Pertama kita membina narapidana, kita menjaga mereka secara fisik kalau di tahanan, kita melakukan perawatan untuk mereka, dan ingat bahwa tantangan kita bukan itu saja, tetapi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Artinya melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat, melakukan pelayanan terbaik untuk petugas dalam rangka memberikan penggajian yang baik, kepegawaian yang baik. Masyarakat juga gitu, kita berikan layanan terbaik. Pelayanan hak-hak narapidana kita lakukan dengan baik. Itulah esensi dari berkorban untuk negara versi kita yang bekerja di lapas Rutan. Selama kau pastikan tujuan nawaitu baik itu terpenuhi, esensi pelayanan untuk narapidana, tahanan, petugas kita sendiri, lalu masyarakat, stakeholder pihak ketiga kita layani dengan baik, dengan profesional, bertanggung jawab dalam rangka penerapan anggaran dan lain-lain, itu wujud dari berkorban untuk negara versi kita di pemasyarakatan di Rutan Situbondo. Untuk yang bekerjanya di bidang lain punya versi beda. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk rekan saya yang ada di Trenggalek. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Dela Sadam Ali yang telah mempersilahkan kami untuk menyajikan narasumber yang selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Bima Bisono Dan saya Bangkit Yoga Pratama. Ya, untuk selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Mungkin bisa diperkenalkan, Mas? Silakan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Gordian Rajidi. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Manajemen Pendidikan. Terima kasih. Ya, jadi ini adalah Mas Abdi. Dia menempuh kuliah di Universitas Negeri Surabaya jurusan Manajemen Pendidikan. Ya. Langsung. Baik Mas Ardi, sebelumnya menurut Mas Ardi apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut saya Mas, untuk wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa kita, menilai bangsa kita sendiri mulai dari lingkungan sekitar kita untuk lebih menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu untuk bela negara sendiri merupakan wujud kecintaan kita sebagai warga negara kepada bangsa Indonesia yang tentu saja dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Seperti itu. Terima kasih. Ya, tadi sedikit penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, Mas ya. Oke, kemudian jika dari wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu, ini kan Mas Ardi kan dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Siap.
kira-kira pada saat ini isu-isu apa saja yang sedang ramai diperbincangkan di khalayak mahasiswa di kampus Universitas Negeri Surabaya sendiri, Mas? Mungkin saya mencoba untuk menjelaskan kondisi kampus yang secara general, Mas. Jadi Ya, silakan. mungkin terjadi bukan cuma di Universitas Negeri Surabaya, mungkin terjadi di universitas yang lain juga. Ya, tidak bisa dipungkiri radikalisme, ujaran kebencian, korupsi di lingkungan kampus itu sudah menjadi bukan rahasia umum lah, Mas. Kalau itu masalah menaung dari pihak universitas juga seperti itu. Kemudian dari isu korupsi, misal ambil contoh korupsi, Mas ya, apakah dari pihak kampus sendiri ini tidak mengadakan semacam pengusutan atau penyelesaian masalah dari isu-isu korupsi tersebut? Kalau untuk pengusutan sendiri kita pasti melakukan ya, Mas. Soalnya seperti dari organisasi mahasiswa itu, kalau selesai kita melakukan program kerja pasti dilakukan SPJ LPG. Melakukan SPJ LPG-nya pun ada proseduralnya. Jadi misal kalau ada penyelewengan dana, insya Allah nanti bakalan kelihatan, Mas. Mungkin seperti itu. Selanjutnya Mas Adi tadi kan mengatakan bahwa isu-isu yang berkembang di kampus itu ada radikalisme, terus korupsi, kemudian ada ujaran-ujaran kebencian seperti itu ya. Iya. Kan mahasiswa itu adalah agen perubahan atau agen of change. Dari hal tersebut, bagaimana Mas Adi menyikapi atau seperti halnya sikap Mas Adi dalam menangani isu-isu tersebut bagaimana sebagai agen perubahan? Untuk peran mahasiswa sebagai agen perubahan, saya tekankan kita di sini mahasiswa bukan cuma menjadi perintis perubahan tersebut, tapi diusahakan juga ikut andil banyak dalam terjadinya perubahan tersebut. Lalu untuk menangkal isu-isu yang terkait seperti yang Mas Bangkit jelaskan tadi, kita juga dari organisasi mahasiswa di kampus juga akan melakukan seminar-seminar kebangsaan, Mas. Karena kita sendiri juga tidak bisa mengontrol orang lain, jadi kita hanya bisa melakukan penanaman nilai-nilai bela negara pada para mahasiswa itu. Seperti contohnya kita akan melakukan webinar atau seminar yang mengangkat isu-isu bela negara agar lebih tertanam lagi jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, seperti itu. Oke. Jadi dari isu yang pertama tadi mengenai korupsi di lingkungan kampus, kemudian yang kedua mengenai radikalisme dan ujaran kebencian, ada beberapa upaya ya, Mas ya. Yang pertama tadi mengenai korupsi, sebenarnya dari pihak kampus dan pihak terkait itu sudah melakukan pengusutan, Mas ya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai isu radikalisme dan terorisme, dengan cara itu mengadakan seminar, webinar nasional, Mas ya. Betul, itu Mas. berarti sasaran pesertanya dari mahasiswa. Ya. Kemudian diharapkan dari terselenggaranya webinar dan seminar tersebut mampu menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara, ya, Mas ya. Siap, Mas. Oke. Mungkin dari Mas Bangkit ada yang ditanyakan lagi? Baik, mungkin pertanyaan terakhir Mas Bimo ya. Ya. Narasumber. Silakan Mas Bangkit. Pertanyaannya yaitu apa wujud nyata bela negara yang pernah saudara atau Mas Adi lakukan saat menjadi mahasiswa ini? Kita selama mahasiswa juga mempunyai seperti pedoman, contohnya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu poinnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat tidak mungkin merupakan masyarakat itu komponen terpenting dari suatu negara, Mas. Contoh pengabdian kita terhadap masyarakat adalah seperti penggalangan dana ketika terjadi bencana alam, atau mungkin ketika demonstrasi kita ikut membantu untuk menyuarakan apa isi hati mereka. Aspirasi rakyat. Mungkin seperti itu. Aspirasi. Sehingga masyarakat. Ya mungkin sekian wawancara kami dengan Mas Ardi yang merupakan mahasiswa manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf.